Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nih yang paling spesial adalah sausnya. Juga bentuknya anak-anak pasti suka. Gak perlu lagi jajan-jajan ke tempat-tempat yang mahal. Kita bisa buat sendiri. Apakah ini? Enak banget dan sangat rekomen. Caranya sangat mudah. Oke, ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Untuk komposisi bahannya bisa lihat di layar ataupun kolom deskripsi, ada takaran sendok ataupun gram. Nah, untuk pertama kita buat isiannya dulu. Di sini kita menggunakan tepung kanji dan tepung terigu serbaguna. Untuk isian ini sebenarnya opsional aja ya, isinya gurih. Udang bisa diganti dengan ayam atau nggak pakai udang juga nggak masalah, sayur-sayuran aja. Nah, ini udangnya dicincang halus kemudian dihancurkan aja menggunakan sendok. Kebetulan ada kaldu udang, jadi Mama Eji tambahkan 4 sendok makan. Jadi kaldu udang ini bisa kita buat loh dari udangnya tadi. Kepalanya tuh direbus agak sampai tinggal intisarinya. Lalu kita ambil sari dari udang tadi. Nah, ini udangnya kita masukkan kaldu, lada, gula, garam secukupnya. Kemudian masukkan bawang putih yang udah dicincang halus. Ini sengaja nggak di blend ya, biar rasanya itu lebih nendang saat tergigit. Dan masukkan 1 buah telur. Kita kocok dulu, campurkan. Untuk isiannya ini kalian bisa gunakan sayur-sayuran aja ataupun telur, jadi apa aja yang kalian suka ya. Yang penting bahan utamanya itu ditambahkan dengan tepung terigu dan tepung kanji. Bumbunya juga sangat sederhana, hanya kaldu bubuk, lada, gula, garam, seperti itu aja, gak terlalu ribet. Masukkan wortelnya yang kita potong-potong kecil. Enak banget loh ini kalau udah kita gigit masih sedikit krek 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 krek. Di situ rasanya yang khas. Oke, kita sisihkan dulu. Sekarang kita buat ke adonan kulitnya. Di sini 200 gram tepung terigu serbaguna kita tambahkan dengan 50 gram tepung kanji atau tapioka bisa. Gula garam secukupnya. Di sini kita menggunakan setengah sendok teh. Ini kita aduk dulu, kemudian tambahkan dengan 150 ml air panas. Airnya panas ya. Nah, karena panas, kita aduk dulu deh dengan sendok agar tidak melepuh. Ini caranya mudah banget, bisa untuk ide jualan karena mungkin agak berbeda dengan tipe-tipe makanan seperti ini. Ya, bisa kita sebut dengan somai, apalagi coipan, dimsum dan sejenis-jenisnya ya, yang model-modelnya seperti ini nih. Dan pastinya kalian tidak akan pergi lagi ke resto-resto mewah. Biasanya ini ada di tempat-tempat yang begituan dengan harga yang selangit. Tapi kita bisa membuatnya dengan lebih enak, tentunya juga cantik dipandang. Nih, nah udah dingin nih tentunya. Saat kita mengaduk tadi pasti akan udah anget. Kita uleni aja dengan tangan. Ini akan kita campurkan sampai rata. Tuh, kita uleni seperti ini ya. Nanti akan terasa kok di tangan itu. Yang pasti sampai halus. Udah nggak terasa lagi butiran-butiran gula atau garam atau juga gerindil-gerindil tepung. Nah, ini kita bulatkan memanjang dan akan kita bagi jadi 2 bagian yang tidak sama besar. Bagian yang putih agak lebih besar daripada bagian satunya nanti. Nah, kita buat memanjang seperti itu ya. Jangan lupa ditutup dulu agar adonannya tidak kering. Nah, bagian yang seperempat ini yang agak kecil akan kita warnai dengan pewarna hijau. Perisa pandan ya Mama Eji gunakan. Kalau kalian lebih rajin lagi atau buatnya lebih banyak, sebaiknya menggunakan lebih rekomen ya sari dari sawi atau sayuran yang hijau.
Nah, itu lebih mantep lagi. Kemudian bisa ditambahkan dengan pewarna hijau, karena kalau murni dari sayuran aja warnanya itu agak burem. Jadi sebenarnya ini tipe yang menggunakan sari pati dari sayuran. Nih, udah dicampur, kita haluskan dan gulung memanjang juga. Jadi lebih sehat juga ya kalau kita tuh menggunakan pewarna dari sayuran, buah-buahan. Untuk ukurannya kita samakan, panjangnya sama dengan yang putih, hanya ini lebih langsing. Yang hijaunya lebih langsing. Karena apa? Oh, ntar dulu. Akan kita istirahatkan dulu 15 menit agar adonannya rileks, nanti kalau kita bentuk itu nggak ngelawan. Nggak apa ya namanya, nggak alot gitu loh. Nah, setelah 15 menit kita pipihkan adonan yang hijau. Ini nanti akan kita bungkuskan ke adonan berwarna putih. Itu fungsinya. Nah, ini menyerupai pokcoy ya bentuknya. Pokcoy atau apa ya? Sawi putih yang kehijau-hijauan. Nah, kemudian kita bungkus seperti ini, jepit rapat pada pertemuannya. Bisa kalian lihat. Ini anak-anak suka banget. Dan sebenarnya yang sangat rekomen itu ya dari cocolan saus ya. Nah, ini kita rounding lagi sampai memanjang. Bagi dua dulu, telanannya nggak cukup panjang. Untuk ukurannya bisa kalian sesuaikan aja. Ini Mameji buat agak kecil-kecil, lebih gedean sedikit lagi lebih cakep. Nih, entah jadi berapa ya ini, 18 apa 20 gitu. Sebenarnya sih ini cukup aja. Ukurannya agak sedang ya. Nah, kita pipihkan, tekan tadi bagian tengahnya seperti ini. Untuk bagian putih yang lebih sedikit kita letakkan nanti di bagian dalam. Kemudian pipihkan seluruh tepinya. Bagian tengahnya tetap menebal. Sama seperti kalau kalian ingat cara membungkus isian pada bakpao. Jadi bagian tengahnya tetap tebal agar tidak mudah sobek nanti ketika kita bentuk seperti ini. Nah, dilipit-lipit menyerupai bentuk sayur. Bagian atasnya. Lalu tekan rapat sehingga bentuknya berpinggang. Taram, nih jadi deh mini pokcoynya. Sawi daging, sawi putih mungkin ya. Namanya banyak banget tuh. Nah, jadi ini kita bulatkan, kemudian pipihkan, tekan. Ingat, bagian tengahnya agak lebih tebal dari setiap bagian tepinya. Nih, tepinya kita tipiskan agar mudah nanti untuk membentuk bentuk sayuran bagian atas. Bagian tengah tetap tebal agar tidak mudah sobek saat diisi dan dibentuk. Untuk isinya banyaknya juga. Ini kurang lebih 1 sendok makan aja udah cukup. Kembali kita bentuk bagian atas. Jadi lagi. Semoga kalian juga buatnya lebih oke, lebih cakep ya. Nih, seperti ini. Dan kali ini kita tidak akan mengukus, tapi langsung kita rebus aja. Nah, sangat simpel ya. Ini dia hasilnya, udah jadi semua. Sekarang air tadi udah kita panaskan sampai mendidih dan beri 2 sendok makan minyak sayur agar nanti tidak saling melekat. Apa sih ini namanya? Mami sih nggak tahu loh, nggak kasih nama. Karena ya mirip somai, mirip dimsum, mirip apalah itu semua ya.
Nih, kita biarkan sampai dia berubah warna sambil sedikit diaduk. Kalau udah agak mengapung tuh tandanya udah mateng. Jadi kurang lebih berapa menit ya? 7 menitan deh. Karena dibentuknya juga kecil-kecil. Nih, udah mateng, kita angkat dulu. Udah gak sabar pengen nyobain. Ini dia bagian pertama. Langsung aja. Nah, yang istimewa adalah cocolan sausnya. Kalian bisa lihat pada layar, ini dia bahannya. Saus tiram, minyak wijen, saus sambal, kecap asin, jeruk nipis, taburan wijen. Bisa lebih mantap lagi kalau kalian tambahkan dengan irisan cabai. Itu spesial banget ya saus cocolannya. Kalian boleh coba dan buat sendiri. Pasti rasanya enak. Nih, kenyal-kenyal, gurih dalamnya, dengan cocolan saus yang seger banget. Oke ya, ini pas banget untuk camilan di sore hari. Nah, anak-anak suka banget. Ini dia kenyal, lembut, dalamnya juga gurih. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.